makan pagi nih Pak. Kita bahas yang lagi booming saat ini nih. Apa tuh? Hashtag kabur aja dulu. Kabur kemana? Kabur. Pengennya sih ke negara-negara yang enak ya. Cuman kan kita harus, ya sebelum kabur kan harus mempersiapkan semuanya. Betul. Tapi sebelum itu, setuju nggak nih sama hashtag kabur aja dulu? Setuju atau enggaknya gimana ya? Soalnya aku nggak kabur sih, di sini aja. Nggak, maksudnya kan ada bukan yang nggak mau kabur atau gimana, cuma memang ya untuk sampai saat ini rezeki saya masih dari tanah air Republik Indonesia ini, gitu sih. Kalau ya nggak tahu, kalau masing-masing orang ya mungkin pilihan masing-masing juga kan ya. Kalau emang mau kabur ya, tanda kutip gitu ya, kabur, atau memang dapat tawaran dari luar negeri gitu ya, mungkin tuh dua hal yang berbeda ya. Kalau yang pertama kan kabur karena emang ya udah mau lari aja dari sini, atau yang kedua dapat tawaran dari luar negeri gitu ya, gitu. Kalau yang pertama tuh ada juga sih tadi pagi ngeliat di IG orang gitu ya, kabur karena bukan dapet tawaran atau karena kita melarikan diri. Namanya bukan kabur, tapi minggat. Bener juga sih gitu. Tapi emang seberapa parah sih sampai harus minggat gitu ya, atau kabur gitu? Perekonomian saat ini nih kan itu yang sebenarnya bikin masyarakat ya, apalagi generasi muda pengen kabur atau ada hashtag kabur aja dulu gitu, karena gejolak ekonomi yang katanya sekarang lagi slow Ya, gitu betul. kan. Terus politik yang karena masa transisi ini lagi ya kebijakannya nggak pro lah, di mata masyarakat tuh nggak pro kita gitu. Iya. Dan juga udah kayak apa ya, kok gini-gini aja sih gitu ya, pemerintahan kok kita perekonomiannya gini-gini aja sih, akses kok gini-gini aja sih gitu. Iya, betul. Kalau soal kebijakan pemerintah saya nggak bisa ngomong ya, soalnya saya bukan pejabat ataupun di pemerintahan gitu. Tapi memang terakhir yang kita dengar itu adalah di sisi kebijakan pemerintah itu memang belum ada yang cukup menstimulasi pertumbuhan ekonomi ya. Artinya belum ada yang istilahnya menciptakan wealth creation gitu loh, atau pertambahan kekayaan dari masyarakat Indonesia yang signifikan dan merata itu belum ada. Memang setuju sekali gitu. Nah, balik lagi ke soal pilihan mau tinggal di sini nyari duit di Indonesia atau kabur ke luar negeri. Ya dua-duanya tetap jadi pilihan untuk masing-masing ya kan, masing-masing dari orang-orang tahu yang terbaik untuk karirnya, untuk kehidupannya dan lain sebagainya ya gitu. Nah, tapi kalau kita coba tarik timeline yang panjang gitu ya, dari Indonesia, negara Republik Indonesia ini, dari sekarang sampai mungkin yang paling terdekat itu 30 tahun yang lalu ya. Kalau diingat kan dulu ada yang namanya krisis moneter gitu. Sebenarnya sih kalau sekarang bisa dibilang krisis, secara official nggak krisis ekonomi kita, tapi rasanya memang seperti krisis gitu. karena kita lihat di berita kan banyak layoff, banyak pemotongan anggaran ya di perusahaan-perusahaan, nggak cuma di pemerintahan ya, di perusahaan-perusahaannya kan juga banyak efisiensi ya, pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Orang-orang juga daya belinya menurun gitu. Memang rasanya seperti krisis sih, cuma kalau kita lihat secara panjang timeline bangsa ini, Indonesia tuh selalu bangkit dari krisis, no matter what ya, no matter how bad the situation is. Jadi negara kita ini selalu bangkit dari krisis. Kebetulan
karena aku kerja di industri pasar modal ya atau capital market, jadi kan suka ketemu sama investor-investor lah, baik lokal maupun asing. Ada satu investor lokal nih, investor asing yang namanya Chapman Taylor. Kalau teman-teman tahu, Chapman Taylor ini sekarang udah pensiun. Dia adalah portfolio manager ya atau manajer investasi dari Amerika. Nama institusinya tuh Capital Group International. Kalau teman-teman mau Google silakan Google ya. Capital Group ini adalah salah satu fund manager global terbesar dengan dana kelolaan nggak tahu persis berapa ya, cuma ada yang bilang sih ya belasan ribu triliun lah ya kalau dalam rupiah gitu loh. Besar banget ya. Besar sekali gitu. Kebetulan Pak Chapman ini bilang kalau dia udah invest di Indonesia dari 30 tahun yang lalu ya, dari tahun 90-an, dan sudah mengalami berbagai macam siklus ekonomi di Indonesia, dari siklus boom, siklus krisis, boom lagi, krisis lagi, boom lagi, menurun lagi, slow down sampai ekspansi lagi. Beliau sedang ngalamin banyak hal ya. Memang aku inget tuh pas kita sempat ada sesi dengan Pak Chapman Taylor ini, yang beliau sampaikan menarik banget. Beliau itu sampai di akhir karirnya sebagai portfolio manager itu masih punya investasi yang cukup besar di Indonesia gitu ya. Yang beliau sampaikan pada saat itu adalah kenapa dia suka banget invest di Indonesia. Karena Indonesia itu salah satunya ada budaya yang selalu membuat kita tuh kalau jatuh bangkit lagi gitu. Jadi kita membal gitu ya istilahnya. Iya, kita tuh tahan banting gitu. Nah, itu adalah budaya gotong royong atau dalam bahasa Inggris itu mutual cooperation. Apa Pak? Mutual cooperation atau working together lah. Working together for one specific purpose atau untuk satu tujuan gitu. Nah, bahkan di COVID kemarin ya. Di COVID kemarin. Yang parah ya, yang global. Mungkin teman-teman yang umurnya udah lebih tua dari kita, atau kita umurnya berapa ya? Kita ya di atas 35 lah. Ya, mungkin udah ngerasain lah ya generasi bapak ibu kita. Mungkin kalau teman-teman Gen Z di sini yang nonton ya mungkin belum ngerasain kali ya krisis moneter yang tahun itu gitu. Tahun 98. Tahun 98. Intinya sih gini, di setiap krisis itu Indonesia selalu muncul lagi sebagai ekonomi yang membalnya tuh cepat gitu. Mungkin bisa setuju bisa enggak ya, cuma ya itulah negara kita, Republik Indonesia ini ya gitu. Karena ada budaya gotong royong ini gitu kan. Kita bisa aja sih kayak berantem satu sama lain ya, berdebat soal isu ini, isu itu, soal apapun lah ya, berdebat soal apa. Tapi pada akhirnya kalau pas kita nonton bola timnas Indonesia, selalu wah apapun Indonesia prok. Iya. Pokoknya kalau ada satu hal yang mempersatukan kita akan bersatu gitu. Jadi kita benarnya rasa nasionalismenya banget ya. Benar gitu. Nah, balik lagi ke kondisi sekarang. Sekarang memang ya ekonomi bisa dibilang secara official nggak krisis ya, tapi mungkin secara kalau kita rasa on the ground ya, maksudnya kita rasa di kehidupan sehari-harinya memang kok rasanya emang agak susah nih dibandingkan COVID kemarin. Nah, yang dibutuhkan itu hanya satu atau dua orang yang cukup kita bisa bilang cukup waras dan cukup berani lah ya untuk melakukan perubahan gitu, baik di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan ya. Aku nih nggak mau ngomong terlalu politik lah ya untuk menghindari. Ya kita juga bukan kapasitasnya lah, kita nggak punya kompetensi iya, di situ ya. Betul gitu. Nah kalau kemarin aku habis datang ke acara Mandiri Investment Forum, itu salah satu forum investasi terbesar di Indonesia. Banyak didatengin oleh investor-investor ya, terutama investor asing.
itu dengar-dengar sih kedatangan investor asing itu tahun ini jauh lebih, bukan jauh sih, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu gitu ya. Gitu. Nah, itu menunjukkan ketertarikan investor asing ke negara kita itu masih cukup tinggi gitu ya. Apalagi setelah harga saham itu turun drastis, Cukup dalam sih cukup kemarin. dalam, dan secara valuasi saham udah murah sekali gitu loh. Nah, makanya investor-investor asing ini datang ke sini gitu ya. Namun memang setelah aku ngobrol-ngobrol sama beberapa investor asing ini, memang intinya timing untuk berinvestasi di sini itu penting ya gitu. Apakah harus beli sahamnya sekarang mumpung lagi turun atau beli sahamnya nanti gitu, itu important ya. Nah, itu dibalikin ke investornya masing-masing. Ada beberapa investor yang oke, wait and see dulu deh sampai nanti kebijakan pemerintahnya agak lebih jelas arahnya. Gitu. Jadi Karena kan di kebijakan pemerintah sekarang fokusnya ke makan siang gratis, ya kan. Dan nantinya juga dengar-dengar ada Danantara ya, atau super holding BUMN ini gimana. Nah, itu belum tahu tuh. Nah, makanya dari investor asing ini memilih untuk ada yang nanti dulu, ada juga yang udah tertarik sekarang, ada juga gitu loh. Ya, cukup mix lah. Tapi apakah mereka ngelihat Indonesia ini sekarang lagi jelek? Enggak juga gitu. Karena memang gini ya, mereka ngasih perspektifnya, namanya siklus ekonomi kan ada naik ada turun gitu ya. Kemarin ada yang bilang investor asing ya, negara-negara lain itu yang mengalami pergantian kepemimpinan, maksudnya presidennya ganti, PM-nya ganti, transisinya itu selalu ada fase painfulnya gitu pada saat transisi. dan Tapi kita lagi di fase itu nah, sebenarnya. kita masih di fase transisi, dan di pemerintahan kita dengar-dengar juga masih ada transisi ya gitu. Nah, kita tinggal berharap aja semoga transisi ini segera selesai dan kebijakan pemerintahnya termasuk kebijakan ekonominya arahnya nih mulai jelas. Jadi kalau arahnya jelas kan kita tahu ya gitu. Semua rakyat, semua masyarakat juga tahu gitu. Oh, ini bakal ngarahnya ke sini gitu. Dan balik lagi kita selalu bangkit Betul. bangkit lebih cepat sebenarnya Pak ya. Kayak COVID kemarin kan juga kita termasuk yang bangkit lebih cepat dibanding negara-negara tetangga Betul. kita Ada investor yang ngomong seperti itu. Jadi investor asingnya bilang Indonesia itu pada saat COVID memang is not the best place to be. Tapi pada saat recover dari COVID, Indonesia is one of the places to be. Gitu. Bayangin teman-teman dulu pada saat zaman COVID, kalau bukan karena Kemenkes yang gerak cepat untuk melakukan langkah-langkah, dan sampai saat ini masih dilakukan juga soal reformasi kesehatan, bayangin keadaan kita lebih seburuk apa. Ada yang ngasih contoh pada saat COVID itu, wah negara Italia itu sangat serem gitu loh, dan pemerintahnya, officialnya, petugas-petugasnya itu nggak ngerti juga harus ngapain gitu loh. Nah, ya contohnya seperti itu sih gitu ya. Jadi kita mungkin sebagai orang Indonesia tuh selalu ngebandinginnya kita negara Indonesia dengan negara Indonesia sendiri gitu ya. Mungkin kalau soal balik ke kabur aja dulu atau minggat aja dulu gitu ya. Ya itu kita sih respect lah ya pilihan masing-masing. Cuma ya jangan untuk lupa yang nggak bisa kabur nih. Jangan lupa juga nggak semua orang juga punya luxury untuk kabur gitu ya. Gitu. Kalau aku pribadi sih untuk saat ini rezeki masih dari tanah Indonesia, jadi ya belum kabur dulu lah gitu. Tapi gue pikir gini, kalaupun mau kabur gitu, alasannya bukan karena minggat gitu. Betul. Bukan karena kita melarikan diri, bukan gitu. betul. Cuman memang untuk meningkatkan Ya. portofolio karir kita, mungkin ya, untuk meningkatkan wawasan kita ya, supaya kita nambah ilmu lah intinya gitu, bukan karena kita mau minggat ya. Betul. Kalau ada opportunity di negara lain, why not diambil ya kan. Untuk ya itu balik lagi tujuannya untuk memperkaya
ilmu yang kita punya, bukan karena kita mau minggat ya. Jadi balik lagi tujuan kaburnya ini adalah bukan untuk melarikan diri. Misalkan kita kayak tahanan di penjara, kita kabur gitu, enggak. Tapi habis kabur mau ngapain? Iya, mau lontang-lantung gitu kan enggak juga. Harus di-prepare juga. Harus di-prepare benar. Minum. Ya, harus di-prepare juga gitu. Kaburnya, abis kabur nih mau ngapain sih gitu. Jadi kan kita juga nggak bisa mikir kabur, tapi abis itu ngapain. Jadi harus ada mikir 2-3 langkah ke depan juga gitu. Nah, kebanyakan dari warga kabur atau berpindah negara itu kan mostly karena dapat pekerjaan. Iya, dapat opportunity di aja. negara barunya gitu, kayak sekolah, kayak temen-temen kita lah yang paling baru nih kan ada satu teman kita yang pindah ke Amerika Serikat karena kebetulan dapat undian diversity visa dari US, kebetulan juga ditawarin kerja di sana. Gitu. Alhamdulillah. Kalau ditanya apakah teman kita itu mau ninggalin Indonesia, jawabannya enggak juga sih. Tapi lebih karena punya opportunity, ada faktor pull factor gitu loh. Jadi ada faktor yang menarik dibanding faktor yang mendorong gitu. Nah, kalau menurut aku sih kalau emang mau kabur karena adanya pull factor atau misalnya ada petawaran langsung dari negara lain pekerjaan gitu ya. Nah, itu pull factor. Setelah dieksplor kayaknya gaji lebih gede, bisa nabung lebih banyak. Ya udah, why not kabur aja gitu kan. Tapi kalau memang di luar negerinya belum ada pekerjaan, tapi pengen kabur dulu ke sana. Nah, di sana ntar mau ngapain? Jangan lupa loh teman-teman, aku kan juga pernah tinggal di luar negeri ya untuk sekolah gitu ya. Namanya keluar negeri untuk tinggal itu tuh beda sama keluar negeri untuk tamasya gitu. Jadi kalau kita tamasya kan, wah kita lihatnya yang bagus-bagusnya aja gitu kan. Pengennya pindah ke sini gitu ya, nggak usah pulang lagi. Tapi giliran tinggal di negara tersebut, wah itu beda tuh teman-teman, pengalamannya tuh nggak yang bisa dibilang ya cukup berat juga adaptasinya segala macam. Ini tergantung negara yang dituju ya gitu. Kan yang penting kan juga harus dieksplor ya. Nanti itu kita di sana dapat kalau kerja dapat uangnya berapa. Jangan lupa loh harus benefit kesehatan. Benefitnya apa aja, kesehatan, asuransi, whatever. Dan jangan lupa loh harus dihitung-hitung juga. Misalnya kalau kita keluar negerinya tuh karena kerja dapat apa aja sih gitu loh. Dapat berapa, harus dipertimbangkan juga biaya-biaya hidup di negara sana. Jadi sampai mana? Ya itu. Jangan lupa ada kalau kabur keluar negeri biaya-biaya. Kalau kabur keluar negeri intinya harus tahu lah tujuannya untuk apa. Kita kabur kemana, di sana dapat kerjaan apa. Kan kerjaan ada banyak ya, ada yang kerjaan yang kasar gitu ya. Jadi kayak bantu-bantu di restoran, cuci piring, jadi pelayan tuh kan juga salah satu pekerjaan yang bisa dipilih. Sampai kerjaan yang kategorinya skilled work lah. Jadi kita datang ke sana sebagai skilled worker. Nah, itu kan jenjang penggajiannya berbeda, benefit yang dapat juga berbeda gitu. Kalau ada yang udah punya keluarga, kabur keluar negeri, keluarganya dibawa apa ditinggal. Kalau misalnya dibawa, berarti kan harus hitung lagi tuh berapa orang yang harus dibiayai. Kalau misalnya keluarganya ditinggal, misalnya aku nih sebagai bapak keluar negeri, istri sama anak tinggal di Indonesia. Nah, itu kan harus dipikirin lagi tuh arrangementnya gimana, berapa tahun sekali harus pulang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau emang ada yang mau kabur ya kira-kira harus pertimbangin hal-hal seperti itu dulu lah gitu. Jangan sekedar kabur aja gitu. Jadi ada hal-hal yang dipertimbangkan. Kalau aku pribadi sih aku akan kabur. Tapi aku lebih senang nyebutnya hijrah sih ya, hijrah. Aku akan hijrah kalau memang ada faktor penarik lah atau pull factor dari luar negeri. Misalnya aku ditawarin pekerjaan di luar negeri di bidang yang aku kuasai gitu. Nah, baru deh aku mungkin akan kabur. Itu juga setelah mempertimbangkan gajinya berapa sih, gue dapat apa aja dan lain sebagainya. Tapi jangan ini juga, maksudnya di Indonesia juga yang kamu tadi bilang ya,
masih positif gitu ya. Betul. Masih betul, positif gitu. betul. Dan ini tuh siklus ekonomi ya, kadang naik, kadang Betul, turun betul. gitu kan. Ya memang seperti ini. Sampai tahun kapan juga akan ada siklus ekonomi yang Betul, seperti ini kan. betul, Gitu. betul. Jadi sebenarnya Indonesia di masa saat ini ya masih positif dari tanggapan investor asing bahkan ya. Masih positif. Masih positif. Walaupun timing untuk invest di Indonesia mereka masih ada yang sekarang, ada ya, yang masih nunggu nanti, dulu, ada yang wait and see gitu ya. Tapi enggak, bukan berarti yang Indonesia nih udah kacau cabut gitu ya. Iya. Enggak, biasa aja gitu. Kita juga biasa aja di masa Betul, kan. biasa. Iya, maksudku kalau aku ngerasain sekarang sih sebenarnya ya things are tough, tapi not as tough as pada saat krisis ekonomi 98 itu kan tuh susah banget tuh. Bayangin teman-teman, dolar Amerika Serikat lagi itu harganya 2.000-an rupiah langsung melemah ke 16.000 rupiah. Jadi kayak 8 kali lebih lemah mata uang kita dibandingkan dolar Amerika. Kalau sekarang sebenarnya juga Kalau mata sekarang uang kita juga lemah ya, cuma berapa kali sih sebenarnya? Iya, kalau tahun lalu kan mata uang kita sempat 15 ribuan per US dollar, sekarang 16 ribu. Jadi melemah, tapi melemahnya nggak jauh. Memang tapi bisa dibilang apakah sekarang bagus, nggak juga. Aku juga objektif aja, kondisi sekarang untuk Indonesia nggak bagus. Tapi jangan lupa juga, aku kan juga kemarin di Mandiri Investment Forum itu aku ngobrol sama investor-investor dari negara-negara yang bisa dibilang negara masih berkembang atau emerging market lah dalam artian dalam kita istilah ya, kayak kita kan. juga termasuk emerging market ya. Nah, emerging market yang lain tuh juga sebenarnya lagi struggling teman-teman. Kenapa? Karena setelah Presiden Trump di Amerika sana terpilih, kebijakannya kan Make America Great Again. Selalu tuh Make America Great Again. Jadi mereka Presiden Trump selalu kayak menggunakan tools ekonominya supaya Amerika great again gitu. Apakah dia mikirin negara lain? Sepertinya enggak. Dan itu berimbas ke negara-negara emerging itu kan. Benar, berimbas ke negara-negara emerging. Kalau aku dengar ya, pasar saham Malaysia dijualin, pasar saham ASEAN yang lain dijualin, pasar saham negara-negara kayak China itu juga dijualin gitu. Eropa juga sama, struggling. Jadi intinya sih memang sekarang itu kondisinya susah, tapi keadaannya nggak kita doang, nggak eksklusif Indonesia doang, negara lain juga mengalami hal yang sama gitu. Terlepas dari kebijakan pemerintahan di negara itu juga. Betul. Sebenarnya secara ekonomi terdampak juga. Betul. Karena globalnya seperti itu gitu Iya, kan ya Pak. kita kan juga pada akhirnya kan kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar kendali kita ya. Iya, Tapi kita bisa mengontrol how we react ke kondisi itu gitu. Nah, makanya balik lagi di sini pemerintahan masing-masing negara tuh react-nya gimana dan pemerintah kita react-nya gimana gitu. Nah, mungkin karena pemerintah kita masih fase transisi dari presiden sebelumnya ke presiden yang sekarang, ya mungkin react-nya atau bereaksinya kepada kondisi global ini masih belum ada formula yang konkret ya. Kita tunggu aja teman-teman gitu loh. Jangan lupa tadi pas di awal video kan kita sempat singgung kalau Indonesia itu selalu bangkit dari krisis. Kita udah ngalamin berapa kali krisis ya. Kalau sepanjang umur kita hidup nih, krisis paling berat tuh 1998, krisis moneter. Sempat krisis lagi di 2008 pada saat Amerika itu yang bubble ya. Ya, bubble subprime mortgage itu di masa itu namanya Global Financial Crisis, GFC. Terus sempat mini krisis lagi di 2013-2014, COVID. Dan nggak tahu deh teman-teman nganggap sekarang krisis atau bukan. Kalau aku sih nganggapnya lebih ke slow down aja ya, bukan yang sampai mungkin kontraksi aja lah, bukan yang sampai krisis gitu ya. Gitu. Rasanya kayak krisis, cuma officialnya belum krisis gitu. Ya semoga jangan sampai lah ya, jangan sampai iya. krisis juga. Karena sebentar lagi kita juga mau Idul Betul. Fitri kan, gitu masa krisis ya, sedih juga. Indonesia itu kan kita tahu ya teman-teman, orangnya suka bersedekah, ya kan, suka bantu Bantu gitu. sesama ya. Nah, mungkin untuk supaya kita survive dari keadaan ekonomi yang kayak gini,
kenapa nggak kita banyakin sedekah juga gitu loh, kayak bantu ya, misalnya lihat di sekitar kalian ada yang lagi butuh nggak, bantulah gitu, provide bantuan. Nggak usah banyak ya, semampu kita ya. Mampu dan seikhlas kita, nggak harus banyak. Misalnya asisten yang ngebantu rumah kita, ya kita bantulah, kita lebihin gitu. Atau simple kalau kita pakai ojol atau pakai Goka, sorry kalau nyebut merek, ya kayak gitu-gitulah, taksi online, ya kita lebihin, kasih tip 5.000, 10.000. Mungkin buat kita nggak banyak, tapi buat mereka kan pasti akan berarti sekali ya. Karena gini teman-teman, kebetulan kan kita agama Islam ya. Di agama Islam kan ada zakat, ada sedekah gitu. Itu sebenarnya impact ke ekonominya tuh tinggi gitu loh, karena dengan kita menzakatkan atau menyedekahkan sebagian dari kita punya rezeki, itu sebenarnya ngebantu daya beli masyarakat yang kita bantu gitu. Yang intern yang nantinya juga akan impact ke kita ya sebenarnya. Impact ke kita juga pada akhirnya dalam bentuk gini, misalnya kita bantu asisten kita lebihin gajinya, kita kasih tambahan-tambahan, kan dia daya beli jadi naik. Dia bisa beli di UMKM, beli barang kebutuhan dia lebih banyak. Dan itu juga menguntungkan si penjual barang dan jasa yang tempat dia beli barang dan kebutuhan itu. Nanti ada perputaran ekonomi lah intinya gitu, perputaran ekonomi kalau kita seperti itu ya. Itu yang dinamakan mungkin Indonesia budaya gotong royongnya tinggi ya. Gotong royong. Nah itu gotong royong betul. Karena kita juga udah ya dapat feedback juga dari orang asing, positifnya orang Indonesia itu adalah we are good at managing crisis gitu loh. Kita tuh udah mungkin kan udah terbiasa kondisi slow down ya. Sulit ya kan ya, teman-teman kalau yang di sini yang ke kantoran yang kereta tiap pagi kan udah tahu lah ya kondisi. Ya udah biasa lah, kita udah biasa ngadepin tough situation. Dan kita selalu bangkit lagi, emerge stronger than ever gitu. Nah, ya itulah mungkin salah satunya mungkin itu kita bantu orang-orang sekitar kita kecil-kecil aja. Ya, mungkin tambahin 5.000, 10.000, tapi buat mereka kan it's an additional daya beli yang bisa dibalikin ke ekonomi, perputaran uang. Kalau perputaran uangnya cepet atau money velocity ya, ini kalau yang istilah tahu ekonomi, money velocity ini perputaran uang. Kalau perputaran uangnya tambah cepet, ya ekonomi juga tumbuhnya lebih tinggi lagi gitu. Nah kalau untuk yang mau kabur aja dulu nggak apa-apa, kalau teman-teman ngelihat itu adalah salah satu langkah yang bisa improve keadaan karir masing-masing, ya why not gitu. Tapi ya tadi setuju juga. Kita dukung, bahkan kita ada saudara yang baru-baru ini berangkat ke negara Eropa ya buat istilahnya kabur aja dulu, karena dia dapat pekerjaan di sana. Kita sih dukung, kita sangat mendukung gitu loh. Kalau memang pilihan untuk kabur itu lebih baik buat kalian dibandingkan stay di sini gitu. Tapi kalau untuk yang stay di sini ya tetap optimis lah, jangan pesimis banget lah. Ingat kita selalu emerge stronger than ever after every crisis, after every slowdown gitu. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan ya. Again, ini cuma opini aku ya, yang siapalah aku ini gitu kan. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak ya, nanti obrol aja lah di komen gimana gitu kan gitu. Terus gimana Bu, ada pertanyaan lagi? Ya saya sih sebagai ibu rumah tangga ya dan punya usaha ya kecil-kecilan gitu, emang sih ngerasa ini slow down gitu ya. Cuma dengar kamu dapat info dari orang-orang yang luar, bahkan investor besar dari asing gitu. Mereka melihat negara kita nih masih positif gitu loh, masih optimis karena Indonesia terus bangkit gitu, bisa bangkit lebih cepat dibanding negara lain, dan kita sendiri masyarakatnya punya budaya gotong royong yang tinggi dan kita saling membantu sesama masyarakat kita gitu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ya positif aja ya, Indonesia pasti akan melangkah lebih jauh lagi gitu ya. Terutama bila kita semua
saling kerjasama, nggak hanya di masyarakatnya tapi juga di pemerintahannya, ya Betul, kan, betul. kita saling gotong royong Betul, gitu. betul. Untuk ya balik lagi untuk negara kita Indonesia. Iya. Pengen juga sih ngelihat Indonesia kayak Korea Selatan kan. Betul. Gitu, ngelihat Korea Selatan udah punya MRT 4 lantai ke bawah gitu. Iya. Dan kita alhamdulillah udah mulai gitu, udah mulai, dan insya Allah ya 10-20 tahun lagi kita akan Ya. punya kota-kota nih kayak Seoul ya kan, terus kayak Busan gitu, atau ya di negara-negara ini contoh deh kayak KL ya, Ya. yang bisa menarik Malaysia, ya. turis mancanegara, yang punya mall tuh gede-gede banget, yang Betul, punya betul. fasilitas playground untuk anak-anak gratis dan besar dan bersih ya gitu. Jadi aku sih percaya Indonesia akan berada di titik itu. Di titik yang lebih baik lagi daripada sekarang, benar. Dan jangan lupa juga gini teman-teman, it's important for us untuk selalu upgrade kita punya skill, upgrade kita punya kemampuan ya, karena kan kondisi selalu maju, teknologi selalu maju, nah itu sangat penting Iya, betul. untuk kita keep up to date gitu. Kalau sekarang malah yang lagi hot itu adalah AI ya, artificial intelligence, ChatGPT, yang paling baru ini dari Cina tuh DeepSeek gitu. Nah teman-teman tuh harus seenggaknya bisa lah belajar, paling nggak belajar untuk menggunakannya aja gitu, menggunakannya. Tapi balik lagi sih Pi, ada juga nih kontranya kalau kita Ya. ngomongin ChatGPT, mungkin kita di sesi Di video berikutnya. lain, Cuma kalau untuk pelajar nih ChatGPT jangan dijadiin sarana untuk copas doang gitu Iya. ya. Lu baca deh, lu ngambil intisarinya, lu rangkum, lu tambahin data-data yang lain, it's okay banget benar, gitu. Tapi bukan hanya lu cuman copas ya. Itu mungkin nantilah ya. Itu mungkin nanti kita bahas soal AI ini gitu. Tapi bisa juga loh kayak kurikulum sekolah kita nih lebih disesuaikan misalnya dengan berbasis AI gitu. Oh iya, betul. Misalnya anak-anak sekolah kita sehari-harinya udah pakai AI, ya udah kurikulumnya menyesuaikan gitu loh. Apa misalnya nanti ujiannya itu bentuknya nggak yang pilihan ganda lagi, nggak esai lagi, betul, karena betul. kan adanya Lebih AI di-explore ini ya. lebih dieksplor. Intinya sih kita harus terus moving forward lah. Upgrade skills itu penting sekali, karena ya kalau kita nggak upgrade skill, nggak up to date dengan teknologi terkini, pada akhirnya kita akan ketinggalan juga gitu. Itu juga tuh yang salah satu yang penting ya teman-teman gitu. Dan kalau misalnya kita skillnya nambah, ya otomatis kan orang-orang baik domestik atau luar negeri mau mempekerjakan kita karena Iya, kita punya benar, value benar, gitu kan, itu. kita punya Nah, skill. itu saatnya kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu. Nah, kalau kabur aja dulu, kalau punya skill itu jauh lebih baik dibandingkan kabur aja dulu tanpa misalnya belum ada skill yang punya gitu ya. Ini opini aku ya gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi mungkin ya intinya sih jangan terlalu pesimis lah gitu. Jangan lupa ekonomi tuh ya bukan ekonomi aja sih. Semua juga ada waktunya ya. Semua tuh temporary gitu loh. Badai pasti berlalu gitu. Semua hal pasti akan ada masanya gitu loh. Mau kita sedih, mau kita senang, akan ada masanya lah. Itu semua berlalu gitu. Nah, yang paling penting buat kita adalah ya jalanin aja gitu loh. Jalanin kalau memang tetap optimis, kalau memang things are getting tough, ya udah kita ya let's just try our best to survive lah. Gitu. Oke deh, Pak, ini kayaknya udah kepanjangan nih, Pak. Kita Ya sudahi balik lagi, ini hanya celotehan saya yang siapalah saya ini gitu. Ya, saya adalah saya. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak, mau ngobrol silahkan di komen. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga sehat selalu, panjang umurnya, amin.